Selamat siang teman-teman Bengkel Pin. Terima kasih, hari ini istimewa karena saya mendatangkan narasumber yang sangat jauh. Ini bukan di planet bumi, dari luar angkasa, karena ilmunya di atas rata-rata. Nah, pasti teman-teman akan tahu nanti setelah ini siapa yang saya datangkan untuk teman-teman. Tidak lain, tidak bukan adalah Bapak Imam Syahroni. Selamat siang Pak. Siap. Ya, teman-teman udah kenal, udah tahu Pak Imam Syahroni dengan produk-produk kreatifnya dari Ronita Digital Printing ya Pak ya. Ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Ya, saya kenal Ronita mungkin tidak dari awal. Iya. Nah, mungkin bisa cerita-cerita Pak sejarahnya Ronita dari dulu sampai hingga sekarang seperti apa? Jadi Ronita tuh ya awalnya kita cetak foto kan. Jadi pertama cetak foto kayak pas foto 10R kayak gitu-gitu awalnya, dari printer kecil juga. Terus kemudian tertarik ke kaos. Jadi kita udah main kaos itu sebenarnya udah lama banget. Udah lama banget dari 2005 ya. Dari yang Supreme masih pertama kali itu. Supreme. Yang Supreme yang kaos hijet atau DC itu. Nah dari situ terus kemudian ke kartun, karena kan orang kan kalau pakai hijet kan nggak enak ya gitu. Kartun pakai transfer paper biasa tuh yang masih digunting-gunting masih ini. Nah, terus sampai akhirnya 2010 ya, 2010 itu kita coba-coba pakai DTG. Maksudnya kita mulai bosen lah dengan cutting. Itu belum ada print and cut ya, jadi belum ada print and cut. Dulu cuttingnya kita manual semua. Nah, pindah ke DTG, dan setelah DTG ya sambil jalan stiker. Kita sambil jadi mulai 2006 itu mulai masuk stiker. Jadi saya udah mulai 2006 mulai masuk lat format, nggak hanya foto tapi stiker, karena saya merasa stiker ini nanti lebih long life dibanding foto kayak gitu. Ya memang saya melihatnya kan Pak Imam ini lebih banyak kelihatan kan di stikernya ya, printing otomotif gitu ya. Betul. Nah, kelihatan baru-baru aja kalau untuk cetak kaosnya. Ternyata malah sudah lama Pak Imam sudah menggeluti dunia cetak kaos gitu. Ya dulu kan custom awalnya. Jadi kita nggak punya produk gitu kan, maksudnya nggak punya produk custom yang layanin orang order kayak gitu. Memang kalau untuk kaos produk itu istilahnya baru 2015-an lah, dengan kaos Stabilo itu. Dengan kaos Stabilo sampai ya sekarang kita Stabilo, Glue dan sebagainya kayak gitu. Jadi fokus ke bikin produk, bikin kaos jadi dijual. Kalau awalnya ya custom doang. Gitu Pak. Ini saya mau tanya nih Pak. Boleh. Produk kaos yang pertama kali itu yang dipasarin Pak Imam yang sudah mendunia yang gambar apa sih Pak? Rossi ya awalnya. Rossi. Awalnya ya. Rossi. Jadi saya ingat Pak Imam ngomong Rossi, jadi ingat kalau kelas-kelas orang mau melihat kaos-kaos premium ya sudah identik dengan Ronita Digital Printing Pak ya? Iya. Itu sudah tersebar kemana aja Pak kaos-kaos itu Pak? Kalau Rossi itu ya ibaratnya pembelinya ya udah Malaysia, Thailand kayak gitu. Memang karena awalnya begini loh, saya lihat kaos Rossi yang ada di Indonesia itu kebanyakan ya kuning, tapi previewnya Stabilo. Nah, aslinya ternyata ketika kita terima kuning, tapi kalau yang terus desainnya juga gitu-gitu doang gitu. Nah kebetulan ya sedikit-sedikit senang sama Rossi kan gitu kan. Kita bikin desain yang Rossi nggak ada, yang di mereka nggak ada, di pasaran nggak ada, tapi warnanya Stabilo kayak gitu. Ternyata booming banget. Nah setelah booming ya saya mikir kalau Rossi terus kan itu kan hanya hobi ya, fansnya saya gitu. Akhirnya saya mencoba yang lebih general, kultur, ngambil kultur Indonesia, barong gitu tadi. Nah kalau barong itu lebih Amerika, Rusia udah banyak, karena orang ini Indonesia ya gitu istilahnya. Makanya sampai sekarang akhirnya saya lebih senang Bali gitu. Misalnya ngambil kulturnya Bali yang lebih dikenal oleh masyarakat internasional kayak gitu. Menarik teman-teman. Kalau bicara tentang kaos yang biasa kita lihat ya Pak ya, mereka cuma sekedar punya desain,
terus mereka aplikasikan desain sebagus mungkin itu dalam bentuk kaos, entah itu mulai dari sablon manual yang berkembang pakai polyflag, terus printable flag. Nah, menariknya di Pak Imam ini ada sisi-sisi uniknya. Nah, tujuannya dengan keunikan ini apa Pak? Untuk istilahnya kalau kita ngomong untuk pasar Indonesia lah, karena saya mengingat teman-teman ini kadang cuma ya ini desain, kita bikin kaos, jadi kita pasarin gitu loh Pak. Ya, kita bikin unik itu pertama biar menjual. Biar menjual, ya, produk itu punya daya saing. Jadi kan saya ini pure basisnya digital. Sablon kaos kita itu digital. Nah, kita berarti pertama kalau mau saing harga dengan manual kan pasti kalah ya. Dengan screen pasti kalah. Terus kemudian dengan desain-desain DTG juga pasti yang ini juga kalah ya, kayak yang apa transparansi model itu kan kita agak susah bersaing. Nah, dari situ saya berpikir ini dibikin unik, dibikin ini tuh biar ya kita punya daya saing itu tadi gitu loh. Biar sama, saya mikirnya gini, di kaos saya itu kalau dicetak pakai screen printing susah, dicetak pakai DTG juga susah, dengan yang polyflag biasa juga susah. Jadi kita produk kita tuh udah punya segmen tersendiri. Jadi nggak bentrok langsung dengan produk yang ada di pasaran. Makanya ya daya saing tingkat, harganya juga naik kan jadi kayak gitu. Ya, jadi istilahnya bisa jual positioning, jadi pertama positioning produk dulu. Jadi produk ini punya spesial yang memang orang sablon malas niru juga lah gitu istilahnya. Otomatis kalau kayak gitu kan nentuin harga jualnya lebih enak. Ya kan gitu. Ya, soalnya kan kalau kita lihat di zaman sekarang kan yang ada di dunia online kan perang harga Pak ya. Jadi betul. Gimana caranya terjual dengan harga murah. Ini Pak Imam ini mengkonsep gimana caranya jual tetap mahal di zaman harga perang ya. Harga lah gitu ya. Jadi kita nggak ikut-ikutan perang harga. Jadi untuk menghindari perang harga itu tadi dengan ya itu istilahnya dengan hal-hal unik yang kita tambahkan tadi. Kayak gitu. Itu teman-teman, jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari kali ini, yaitu dari ide-ide kreatif ini yang bisa dikembangkan. Saya yakin teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh dari ini. Yang penting kita ada waktu untuk kita fokus mengerjakan supaya produk kita lebih keren lagi. Makanya tadi saya bilang ini bukan dari planet bumi, ilmunya dari luar angkasa. Iya, gitu, Pak. Sama-sama. Iya. Itu kalau saya boleh tanya lagi nih Pak, produk unggulan untuk tahun 2018-2019 ini apa Pak produk unggulannya Pak? Glow in the dark. Glow in the dark ya. Jadi memang setelah Stabilo itu saya pengen warna lain gitu kan. Kalau Stabilo itu sudah berapa tahun? 2015 ya, mulai 2015 ya, alhamdulillah sampai sekarang sih tetap orang tetap senang, tetap ini. Nah, ini tapi saya mulai sedikit bosan gitu loh, harus dikasih sentuhan. Nah, kita kasih warna untuk awal ini glow in the dark. Karena pertama saya lihat ya kaos glow in the dark memang udah banyak, tetapi yang custom atau yang istilahnya gayanya agak rumit itu kan masih sedikit gitu kan. Nah, saya pengen masuk ke segmen sana. Bukan hal baru banget sih memang, tapi kita punya konsep sendiri nanti dengan glow in the dark itu. Kemudian nanti juga ada warna-warna yang lain tapi next ya. Teman-teman ditunggu aja update-nya di YouTube channelnya ya Pak ya. Di channel YouTube-nya Pak? Ronita Digital Print. Karena Pak Imam ini sangat rutin, paling nggak sehari 2 hari ada updatean. Makanya kalau nggak subscribe, kalau nggak follow, ini lebih berat ya teman-teman. Ya, terima kasih. Ya itu. Terus terakhir nih Pak, ini paling penting buat anak-anak muda yang sedang memulai usaha, kiat-kiat Pak, atau masukannya supaya orang itu berjuang lebih gigih lagi, giat lagi, dan bisa lebih eksis lagi Pak. Kalau yang jelas itu ya untuk mulai usaha pertama itu ya semangat ya. Jadi semangat maksudnya gini, kita mau benar-benar jadi pengusaha atau hanya coba-coba gitu kan istilahnya. Terus kalau memang udah ya jadi pengusaha cetak nih misalkan,
langsung tentukan fokusnya mau ke arah mana, stiker, kaos atau apa. Kayak saya dulu gitu, saya pengen cetakan yang high res gitu. Nah di situ kita main fokus terus nggak pindah-pindah gitu loh. Saya bukan tipe orang yang nyoba ini gagal terus bosen atau bosenan, itu enggak. Saya tetap fokus di situ, jalur kreatif sampai sekarang. Ya memang pasti akan ada jatuh bangun, ada ininya dan sebagainya. Ya tapi yang harus itu jatuh bangun, fokus aja gitu istilahnya. Jadi anak muda sekarang itu kadang gini, hanya seneng di awal toh, tapi ketika nemuin susahnya sudah menyerah. Nah gitu kan. Nah, padahal kita harusnya ketika ketemu sulit ya siap, ketemu seneng ya siap, kayak gitu aja. Dan punya ciri khas ya, gitu. Harus punya ciri khas ya. Misalkan ya kalau Ronita ya itu tadi ciri khasnya dengan menjual warna. Kita nggak menjual bukan sekedar cetakan, tapi kita menjual warna. Makanya fokus kita ke warna-warna spesial, warna-warna khusus kayak gitu. Jadi istilahnya bahasanya, oh ini sama-sama gambar Rossi, iya. Gambar-gambar barong nih, tapi oh ini pasti dari Ronita nih, iya, gitu ya. Jadi ada ciri khasnya gitu ya. Tuh teman-teman, di akhir kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang yang singkat ini karena Pak Imam ini benar-benar mau datang ini menyempatkan waktu sekali ya. Jadi terima kasih buat teman-teman bengkel yang selalu setia. Ini masukan buat teman-teman pengusaha-pengusaha yang muda yang sedang baru merintis-merintis, tetap fokus, tetap semangat. Kalau ada masalah di tengah jalan itu bukan menjadi kita semakin mundur ya Pak ya, tapi kita tetap tidak putus asa, tapi semakin mendalami dan nantinya kita akan menemu solusi yang terbaik, sehingga nanti ciri khas akan muncul. Jadi legalitas keluar, nantinya kedepannya akan dikenang dan oh ini paten. Enak nanti gitu ya. Oke, itu dulu. Terima kasih teman-teman bengkel. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama sudah menyempatkan waktu ke bengkel. Ikutin terus ya channel YouTube Bengkel Print. Saya akan menghadirkan narasumber-narasumber ke bengkel supaya teman-teman juga lebih termotivasi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau ada tanya-tanya bisa di kolom komentar agar teman-teman bisa dapat solusi yang terbaik dari kami. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi.